lihat ini seorang pria yang tadinya yang memang membela istri dari begal begitu, akhirnya sekarang jadi tersangka. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, ini saya kira Polres Sleman harus melihat sesuatu yang holistik ya. Karena memang primer crime-nya adalah suatu kejahatan jalanan, jambret. Dari jambret itu kemudian kejar-kejaran yang kemudian penjambretnya sampai meninggal karena meninggalnya pun karena keadaan meninggal sendiri karena menabrak dikejar oleh suaminya. Dari ini ada dua model ya, kasus penjambretannya itu saya kira sudah gugur karena penjambretnya meninggal dan terkait dengan lalu lintasnya. Oleh karena seperti ini Polres Sleman juga harus melihat secara holistik, jangan hanya melihat dari kecelakaan lalu lintas, tapi penyebab lalu lintasnya adalah karena jambret, kan itu. Oleh karena itu tidak dipisahkan, bukan lalu lintas murni, tapi lalu lintas akibat ngejar penjahat. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu hati-hati dalam suatu penyelesaian kasus ini, jangan sampai terpisahkan seolah-olah ini kasus tersendiri itu. Dengan demikian dalam hal melihat seperti ini, harusnya Polresta Sleman melihat sebagai alternatif penyelesaian, Mas. Memang betul ada korban, tapi kan korban dari penjambret, kan gitu. Dengan demikian sebagai asas keseimbangan dalam suatu penyelesaian perkara, dalam ilmu hukum ada namanya keadaan terpaksa. Not where excess, not where keadaan terpaksa biasa yang proporsional. Ada not where excess yang berlebihan. Dan ini undang-undang melindungi. Walaupun memang ada yang meninggal. Oleh karena itu sekarang ini sebagai bentuk penerapan KUHP baru yang meletakkan penyelesaian hukum secara rehabilitatif kemudian restoratif, harus jernih menyelesaikan ini, tidak ada pada penyelesaian secara penal gitu. Berarti Prof Hipnu, Anda melihat bahwa harusnya polisi dalam hal ini bisa melihat kasus ini lebih holistik seperti itu ya. Nah, artinya berarti kalau terkait dengan di kasus ini suami korban ditetapkan sebagai tersangka, menurut Anda berarti kurang tepat atau seperti apa? Ya, sebetulnya kurang tepat ya, karena ini suatu kecelakaan ya. Ada dua dimensi memang. Memang polisi tidak juga menyatakan kurang tepat ya. Tapi polisi juga tidak salah karena ini ada korban, ada peristiwa hukum yang menyebabkan orang yang bersangkutan. Cuman permasalahannya di era perkembangan KUHP baru sekarang, polisi harus juga punya antisipasi penyelesaian yang tepat, gitu Mas. Oke, sebagai tersangka, tapi harus segera diselesaikan secara alternatif. Apa itu mediasi? Apa itu restoratif? Karena ini sebagai bentuk aspek kelalaian. Jadi kalau toh saya mendengar di media itu terkena pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas karena kealpaannya menyebabkan mati orang, karena kealpaan ini bukan karena kealpaan tersendiri, tapi akibat ngejar penjahat. Nah, ini yang sudah harus tidak dipisahkan. Dengan demikian aspek seperti ini sebagai aspek masyarakat tidak terusik. Ini kan menjadi aspek masyarakat terusik. Bahwa keadilan itu keadilan juga tidak hanya pada para pihak, juga keadilan masyarakat. Ya, baik. Jadi ini kalau tadi kan Anda sampaikan bahwa ini sebetulnya kecelakaan begitu, sampai dia menyebabkan dia meninggal dunia ini si pelaku ini, sekalipun memang ada upaya pengejaran yang dilakukan oleh suami korban. Tetap ini menurut Anda adalah sebuah kecelakaan. Artinya berarti Prof, bahwa suami tersangka ini bisa terbebas dari status tersangka seperti itu? Ya, kalau menurut ada celah ya Prof ya? Ya, di era sekarang harusnya seperti itu, harus bebas. Karena aspek mensreanya tidak ada. Aspek kelalaiannya bukan, kalau kita bicara media juga tidak nyenggol Mas. Kan itu. Nyenggol hanya sebagai suatu pembelaan atas jambret terhadap istrinya. Dengan demikian sebagai upaya yang dilakukan ya saya kira harus dimediasi. Kalau toh sebagai tersangka harus segera diselesaikan hukum ini. Tidak masuk penyelesaian dalam suatu persidangan, tidak masuk dalam suatu penyelesaian litigasi. Penyelesaian non litigasi suatu yang sangat cermat dalam suatu penyelesaian kasus ini. Baik, Prof Hipnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Terima kasih untuk informasi dari Anda. Ini semoga bisa memberikan pandangan baru begitu, pandangan tersendiri, penguatan begitu di tengah-tengah masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama seperti ibu yang jadi korban penjambretan di Yogyakarta, Sleman. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di